Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Retno Damayanti, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Lasem. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perdagangan internasional. Mempelajari materi perdagangan internasional mempunyai tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Mampu mendeskripsikan manfaat dan tujuan kebijakan perdagangan internasional. 2. Mampu menyebutkan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. 3. Mampu menganalisis teori perdagangan internasional. 4. Mampu mendeskripsikan kebijakan perdagangan internasional. 5. Mampu menganalisis alat pembayaran internasional. 6. Mampu mendeskripsikan devisa. 7. Mampu menganalisis neraca pembayaran internasional. Dan yang terakhir, 8. Mampu mengevaluasi dampak kebijakan perdagangan internasional. Berikutnya, dapat dilihat pada struktur perdagangan internasional bahwa perdagangan internasional itu mempelajari dua hal. Yang pertama, mempelajari tentang konsep perdagangan internasional, dan yang kedua, mempelajari tentang konsep pembayaran internasional. Melihat pada struktur perdagangan internasional tadi, maka untuk yang pertama, bahwa perdagangan internasional itu mempelajari konsep perdagangan internasional. Pada bab sebelumnya telah membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Contohnya, kerjasama antara Indonesia dan Thailand. Kedua negara tersebut merupakan anggota ASEAN yang menjalin perdagangan internasional. Letak geografis wilayah Indonesia sangat menguntungkan karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dunia. Letak yang strategis mendorong Indonesia terlihat dalam perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan internasional diwujudkan dalam kegiatan ekspor dan impor. Adapun tujuannya untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Suatu negara perlu melakukan perdagangan internasional karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa peran negara lain. Setiap negara memiliki kekayaan atau sumber daya yang berbeda. Perbedaan tersebut menimbulkan peluang bagi suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan negara lain. Jadi, tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, kegiatan ekspor dan impor juga membawa pengaruh di bidang sosial, politik, pertahanan, dan keamanan, serta budaya. Adanya perdagangan internasional dilatar belakangi oleh 1. Letak geografis atau letak strategis. 2. Adanya ekspor dan impor. 3. Untuk memenuhi kebutuhan negara lain yang tidak bisa dipenuhi sendiri. 4. Kekayaan atau sumber daya suatu negara yang berbeda.
Sebelum kita membahas lebih luas lagi tentang materi perdagangan internasional, kita harus mengetahui dulu apa pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain. Sekarang, apa yang menjadi tujuan perdagangan internasional? Perdagangan internasional mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Mempelajari perdagangan internasional memberikan beberapa manfaat. 1. Manfaat di bidang ekonomi. 2. Manfaat di bidang sosial. 3. Manfaat di bidang budaya. 4. Manfaat di bidang politik. 5. Manfaat di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keenam, manfaat di bidang pertahanan dan keamanan. Setelah mengetahui tentang manfaat perdagangan internasional, mari kita uraikan satu persatu dari manfaat tersebut. Yang pertama yaitu manfaat di bidang ekonomi. Bagi negara pengekspor, yaitu memperoleh keuntungan atas spesialisasi produk, memperluas pasar produksi barang ataupun jasa yang dihasilkan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Sedangkan bagi negara pengimpor, yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas barang dan atau jasa, tercukupinya persediaan barang dan atau jasa, dan tercapainya stabilitas harga di negara tersebut. Beralih ke manfaat di bidang sosial. Manfaat perdagangan internasional di bidang sosial yaitu memberikan dampak sosial yang positif, seperti mempererat persahabatan antar bangsa, mendorong kerjasama antar negara, dan mengembangkan kepedulian terhadap negara lain. Manfaat perdagangan internasional berikutnya adalah manfaat di bidang budaya. Di bidang budaya, mengenalkan kebudayaan lokal kepada negara lain, kemudian memberikan kesempatan masyarakat untuk mengembangkan budaya, serta memberikan peluang akulturasi budaya yang bersifat positif. Berikutnya, manfaat perdagangan internasional di bidang politik. Di bidang politik, perdagangan internasional itu memberikan manfaat memperkuat hubungan diplomasi antar negara, kemudian mencari dukungan dari negara lain, dan memperkuat sistem politik yang telah digunakan di negara tersebut. Manfaat yang kelima dari perdagangan internasional adalah manfaat di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perdagangan internasional dapat mendorong terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara berkembang. Kemudian memberikan keuntungan bagi negara yang memiliki teknologi canggih serta meningkatkan pemanfaatan
dan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ini manfaat yang terakhir dari perdagangan internasional, yaitu manfaat di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan adanya perdagangan internasional, dapat meningkatkan kerjasama persenjataan antar negara dan memperkuat kerjasama penjagaan perbatasan antar negara. Setelah kita mempelajari 6 dari manfaat perdagangan internasional, berikutnya kita pelajari tentang faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong perdagangan internasional. Di antaranya, 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Perbedaan sumber daya tiap-tiap negara. 3. Selera masyarakat terhadap suatu produk. 4. Motif memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 5. Perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Keinginan meningkatkan kerjasama antar negara. Dan yang ketujuh, kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional akan saya uraikan satu persatu, mulai dari memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemenuhan kebutuhan nasional, ada kalanya suatu negara itu tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk. Sehingga untuk memenuhinya, suatu negara perlu mengimpor barang ataupun jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan produk dapat dipenuhi. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Perbedaan sumber daya tiap-tiap negara juga merupakan faktor pendorong perdagangan internasional. Perbedaan sumber daya alam, faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu kepemilikan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam, antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal inilah yang mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. Faktor pendorong perdagangan internasional berikutnya adalah selera masyarakat terhadap suatu produk. Perbedaan selera tiap masyarakat antar negara tentunya berbeda-beda. Saya contohkan, negara A penghasil buah dan sayur,
sedangkan negara B sebagai produsen daging sapi. Kedua negara tersebut melakukan perdagangan internasional dan saling menguntungkan. Mengapa demikian? Karena masyarakat negara A yang lebih suka daging sapi dan negara B yang dominan menyukai buah dan sayuran. Faktor pendorong perdagangan internasional yang berikutnya yaitu motif memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan perdagangan internasional untuk meningkatkan pendapatan negara, sehingga proses ekspor dan impor dipermudah. Negara akan menerima pendapatan dari pajak barang dan pendapatan transaksi ekspor ataupun impor. Kita uraikan lagi tentang faktor pendorong perdagangan internasional berikutnya, yaitu perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan harus dimiliki dalam rangka melakukan perdagangan, apalagi berjudul perdagangan internasional. Dalam melakukan perdagangan harus mempunyai kemahiran dan ahli dalam berbicara, apalagi di bidang internasional yang menggunakan bermacam-macam bahasa, sehingga teknologi yang dimiliki harus sudah berkembang. Agar apa? Agar dapat menyesuaikan di bidang internasional. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang sangat diperlukan di dalam melakukan perdagangan. Seringkali produsen dari suatu negara membuka produksinya di negara lain. Hal ini memungkinkan jika terdapat kecocokan bisnis dan industri. Perdagangan internasional juga akan membawa dampak positif bagi kedua negara yang bekerja sama. Dampak positif tidak hanya dirasakan oleh negara sebagai institusi saja, namun juga warga negara. Inilah merupakan faktor pendorong perdagangan internasional dari keinginan meningkatkan kerjasama antar negara. Kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi merupakan salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong informasi saat ini untuk melakukan interaksi dengan negara lain, sehingga tidak harus bertatap muka. Karena segala komunikasi sekarang bisa dilakukan dengan teknologi informasi berbasis internet. Perkembangan digitalisasi dan peralatan komunikasi memicu setiap negara untuk meningkatkan produksinya untuk dipasarkan ke negara lain dengan asumsi bahwa di negara tersebut
tidak dapat menyediakan barang ataupun jasa tersebut. Faktor pendorong perdagangan internasional tentang transportasi seperti darat, yaitu kereta api, truk, dan lain sebagainya. Sedangkan transportasi udara dicontohkan pesawat terbang dan laut seperti kapal. Di dalam perdagangan internasional, ada faktor pendorong perdagangan internasional, tentunya ada juga faktor penghambat perdagangan internasional. Adapun faktor-faktor penghambat perdagangan internasional disebutkan di bawah ini. 1. Perbedaan mata uang dan nilai tukar. 2. Proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang dan lama. 3. Standar kualitas sumber daya manusia. 4. Pembayaran antar negara sulit dan berisiko. 5. Kebijakan terhadap produk impor. 6. Terjadinya konflik di suatu negara. Dan yang terakhir, keberadaan organisasi ekonomi regional. Faktor-faktor penghambat perdagangan internasional akan saya beri penjelasan satu persatu, mulai dari perbedaan mata uang dan nilai tukar. Perdagangan internasional sering terkendala karena perbedaan mata uang antar negara. Umumnya, negara yang melakukan ekspor akan meminta kepada negara impor untuk membayar dengan mata uang negara ekspor. Tetapi, nilai dari kurs mata uang tersebut kerap kali berbeda-beda dan akan menghambat proses perdagangan internasional. Untuk melakukan hal ini, maka kedua negara dapat melakukan proses perdagangan dengan mata uang standar internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional yang kedua adalah proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang dan lama. Adanya proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang yang harus dilalui, serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir maupun importir, dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional. Standar kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penghambat perdagangan internasional yang ketiga. Sumber daya manusia yang rendah akan dapat membuat kualitas hasil produksi akan menjadi rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang yang rendah akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Berikutnya, faktor penghambat perdagangan internasional yang keempat adalah pembayaran antar negara sulit dan berisiko. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor biasanya akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila pembayarannya dilakukan secara langsung, biasanya akan mengalami kesulitan dan membawa risiko.
Itulah mengapa negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, tetapi melalui clearing internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan LC. Faktor penghambat perdagangan internasional yang kelima adalah kebijakan terhadap produk impor. Setiap negara memiliki kebijakan ekonomi dan kebijakan impor yang relatif berbeda. Kebijakan ini seiring dengan teori bahwa negara akan melindungi hasil produksi atau barangnya sendiri. Negara tidak ingin hasil produksinya tersaingi oleh hasil produksi dari luar negeri. Oleh sebab itu, kebijakan impor dari suatu negara akan sangat menghambat perdagangan internasional. Terjadinya konflik di suatu negara, ini pun merupakan faktor penghambat perdagangan internasional. Dalam hal ini, konflik merujuk pada situasi politik dalam negeri. Contohnya, kerusuhan etnis, peperangan, kudeta, dan sebagainya. Risiko keamanan yang tidak terjamin berpengaruh terhadap proses transaksi jual-beli. Sekarang, keberadaan organisasi ekonomi regional ini merupakan faktor penghambat juga di dalam melakukan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional lainnya disebabkan karena perdagangan dikhususkan atau terbatas bagi negara anggota-anggota organisasi. Dengan begitu, negara luar yang memiliki kualitas produk bagus tidak bisa menjual produknya ke negara anggota tersebut. Begitu pula sebaliknya. Pembahasan selanjutnya tentang teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional tersebut mendeskripsikan beberapa pandangan yang berbeda mengenai perdagangan internasional. Di antaranya, 1. Teori keunggulan mutlak. 2. Teori keunggulan komparatif. 3. Teori Hexer-Ohlin. Teori perdagangan internasional yang sudah disebutkan di atas akan kita awali penjelasannya dengan teori keunggulan mutlak. Teori ini dikembangkan oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, kemakmuran suatu negara dapat dicapai melalui perdagangan. Adanya pembagian kerja dalam menghasilkan barang khusus mendorong suatu negara dapat memproduksi barang yang lebih murah dibanding negara lain. Setiap negara sebaiknya melakukan spesialisasi atas komoditas tertentu yang memiliki keunggulan mutlak dan mengimpor komoditas yang mengalami kerugian mutlak. Teori perdagangan internasional berikutnya adalah teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini dikenalkan oleh David Ricardo dan John Stuart Mill. Keunggulan dari komparatif adalah keunggulan
yang diperoleh suatu negara karena melakukan spesialisasi atau pengkhususan dengan memproduksi barang yang memiliki harga relatif atau dasar tukar domestik lebih rendah dari negara lain. Teori Hexer-Ohlin merupakan teori perdagangan internasional. Teori Hexer-Ohlin menyatakan perbedaan produktivitas karena jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki tiap-tiap negara akan menimbulkan perbedaan harga barang faktor produksi. Setelah mengetahui teori perdagangan internasional, pembahasan berikutnya tentang kebijakan perdagangan internasional. Adapun macam-macam kebijakan perdagangan internasional dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Tarif. 2. Kuota. 3. Larangan ekspor dan impor. 4. Subsidi dan premi. 5. Devaluasi. 6. Diskriminasi harga. Dan yang ketujuh adalah dumping. Apa yang kalian ketahui tentang tarif sebagai kebijakan perdagangan internasional? Tarif merupakan bea atas keluar masuknya produk dari negara lain melalui wilayah pabean suatu negara. Penerapan tarif digunakan untuk mencapai tujuan antara lain melindungi industri dalam negeri yang sedang berkembang, melindungi produk dalam negeri dari persaingan impor, menambah penerimaan negara dari sektor pajak, mendorong penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat, mendorong diversifikasi produk di dalam negeri, membatasi permintaan produk impor, serta menjaga perputaran uang agar tetap berada di dalam negeri. Pembahasan tentang kuota sebagai kebijakan perdagangan internasional. Kuota adalah pembatasan jumlah suatu barang yang dapat diekspor atau diimpor pada periode tertentu, biasanya periode 1 tahun. Kebijakan perdagangan internasional berikutnya berjudul Larangan Ekspor dan Impor. Larangan ekspor bertujuan melindungi produsen dan konsumen dalam negeri serta meningkatkan nilai ekonomi komoditas tertentu. Adapun sebaliknya, larangan impor bertujuan mencegah masuk dan beredarnya suatu komoditas tertentu yang berasal dari negara lain. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, subsidi dan premi diberikan pemerintah untuk membantu produsen dalam negeri. Pengertian subsidi adalah kebijakan pemerintah berupa bantuan modal, mesin, keringanan pajak, pemberian fasilitas, maupun subsidi harga kepada industri dalam negeri. Sedangkan premi adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara menambahkan dana dalam bentuk uang
atau insentif kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, subsidi dan premi termasuk ke dalam kebijakan perdagangan internasional. Pembahasan selanjutnya tentang devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri atau rupiah terhadap mata uang asing. Dengan kebijakan devaluasi akan mengakibatkan harga barang ekspor di luar negeri lebih murah bila diukur dengan mata uang asing atau dolar, sehingga dapat meningkatkan ekspor dan bisa bersaing di pasar internasional. Kebijakan perdagangan internasional berikutnya tentang diskriminasi harga. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga itu adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah ataupun eksportir melalui penetapan harga jual barang yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Kebijakan ini dilakukan atas dasar perjanjian antara dua negara atau lebih dalam rangka mengatasi hambatan tarif yang tinggi. Kebijakan ini bertujuan mengawasi tingkat harga jual dan beli atas barang tertentu, sehingga menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang terakhir yang termasuk kebijakan perdagangan internasional yaitu dumping. Dumping merupakan kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga jual di pasar dalam negeri. Apa yang menjadi tujuannya? Tujuan utama dumping adalah memperluas pasar ekspor atas produk yang telah dihasilkan. Setelah mengetahui contoh-contoh kebijakan perdagangan internasional, sebetulnya kita ingin mengetahui juga apa sebenarnya tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Tujuan kebijakan perdagangan internasional diantaranya 1. Dapat mengendalikan ekspor dan impor. 2. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Dapat menyehatkan neraca pembayaran. Dan yang keempat, menyehatkan neraca pembayaran. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang pertama adalah untuk mengendalikan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan internasional ditetapkan untuk mengendalikan ekspor dan impor. Salah satu cara untuk menghindari hambatan ekspor dan impor adalah turut berpartisipasi dalam perdagangan bebas atau globalisasi perdagangan. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang kedua yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagi negara berkembang, pertumbuhan ekonomi dalam negeri dapat meningkat
jika memberlakukan kuota impor. Sedangkan kuota impor bertujuan melindungi industri dalam negeri agar kelangsungan produksinya dapat terjamin dan terhindar dari persaingan produksi luar negeri di pasar dalam negeri. Sedangkan bagi negara maju, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan jika mengekspor sebanyak-banyaknya atas hasil industri dalam negeri yang melimpah. Selanjutnya, menyehatkan neraca pembayaran termasuk ke dalam tujuan kebijakan perdagangan internasional. Neraca pembayaran suatu negara berkembang seiring mengalami defisit. Untuk mengatasi neraca pembayaran yang defisit, suatu negara dapat menerapkan kebijakan perdagangan kuota impor, larangan impor, dan tarif impor yang tinggi. Kebijakan perdagangan internasional tersebut mempunyai tujuan melindungi industri dalam negeri dan persaingan dengan produk luar negeri di pasar dalam negeri. Selain itu, negara berusaha melakukan ekspor sebesar-besarnya atas produksi dalam negeri. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang keempat, diversifikasi ekspor. Dengan kebijakan diversifikasi ekspor, suatu negara dapat meningkatkan keberadaan perusahaan bertaraf internasional karena hasil produksinya dapat diekspor. Dengan demikian, lapangan kerja semakin bertambah, sehingga tingkat pengangguran di negara tersebut berkurang. Pembahasan berikutnya dari perdagangan internasional adalah konsep neraca pembayaran. Konsep neraca pembayaran akan membahas tentang 1. Alat pembayaran internasional. 2. Neraca pembayaran internasional. Konsep neraca pembayaran yang pertama adalah alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi antara dua negara atau lebih. Alat pembayaran dibedakan menjadi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai adalah pembayaran menggunakan mata uang negara dalam bentuk uang kertas atau uang logam koin yang dibayarkan oleh penerima barang atau jasa kepada penjual. Sedangkan alat pembayaran yang kedua yaitu pembayaran non-tunai. Di dalam pembayaran non-tunai ini merupakan mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Dalam melakukan perdagangan internasional, alat pembayaran yang bagaimana yang dapat kita gunakan? Dalam melakukan perdagangan internasional,
Alat pembayaran yang dapat kita gunakan adalah semua alat pembayaran yang diterima sebagai alat pembayaran luar negeri atau internasional, yang disebut dengan istilah devisa. Adapun wujud devisa dapat berupa valuta asing atau mata uang asing, emas, wesel asing, dan tagihan atau piutang luar negeri. Sedangkan mata uang asing yang pada umumnya dipakai sebagai alat pembayaran internasional adalah dolar Amerika. Dengan demikian, dolar Amerika merupakan alat pembayaran internasional yang dapat digunakan untuk membayar berbagai transaksi luar negeri dengan negara-negara lain. Konsep neraca pembayaran yang kedua yaitu neraca pembayaran internasional. Dalam pembahasan neraca pembayaran internasional, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa arti dari neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Adapun komponen neraca pembayaran disebutkan ada 3. 1. Transaksi berjalan. 2. Transaksi modal atau neraca modal, dan yang ketiga, transaksi finansial. Pembahasan yang pertama tentang komponen neraca pembayaran adalah transaksi berjalan. Transaksi berjalan ini berkaitan dengan ekspor-impor barang dan jasa dalam 1 tahun. Sedangkan komponen neraca pembayaran yang kedua adalah transaksi modal atau neraca modal. Transaksi modal atau neraca modal merupakan neraca yang menunjukkan perubahan-perubahan dalam kepemilikan aset, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun komponen neraca pembayaran yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah transaksi finansial. Transaksi finansial ini merupakan transaksi yang menunjukkan transaksi perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri selama 1 periode tertentu. Adapun materi jenis-jenis neraca pembayaran yang meliputi 1. Neraca pembayaran surplus, 2. Neraca pembayaran defisit, 3. Neraca pembayaran seimbang, akan dibahas pada video pembelajaran berikutnya. Demikian materi perdagangan internasional yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.